Saudara kekasih Tuhan, sesuai dengan tema kita pada minggu hari ini adalah tegas namun tidak membenci. Kita akan membaca dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 13. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 13 dan dilanjutkan pasal 15 ayat 35 hingga yang ke-41. Yang demikianlah. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Pasal 15 ayat 35 hingga 41. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam. Sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Saudara yang terkasih, demikianlah firman Tuhan. Ya saudara kekasih Tuhan, selamat jumpa kembali dimanapun saudara berada. Dan tidak terasa kita sudah berada di awal bulan Juli ini. Saudara, meskipun beberapa daerah sudah mulai memberlakukan suatu kehidupan normal di era new normal ini, dan kemudian mungkin juga beberapa gereja sudah mulai melakukan ibadah tatap muka, namun Majelis Jemaat GKI Peterongan justru berhati-hati untuk memutuskan ibadah tatap muka. Majelis Jemaat masih membuat satu protokol untuk ibadah tatap muka agar nantinya jemaat lebih siap dan lebih memahami sebuah kebiasaan baru dalam ibadah tatap muka nanti. Dan oleh sebab itu mungkin selama bulan Juli ini GKI Peterongan juga masih melakukan ibadah online. Saudara, kalau bulan Juni kemarin kita telah berbicara tentang misi yang ditinjau dari berbagai sudut pandang, kembali bulan Juli ini kita akan berbicara di seputar persahabatan seperti yang telah saya kemukakan di awal tadi. Ya, karena bulan ini kita lihat sebagai bulan persahabatan internasional dan hari persahabatan itu sendiri tepatnya jatuh pada tanggal 30 Juli yang akan datang. Karena bulan persahabatan ini telah diresmikan oleh PBB sejak 27 April 2011. Nah saudara, biarlah dengan mengekspos tema persahabatan ini, maka hidup kita bersama di dalam dunia ini menjadi lebih bersahabat satu dengan yang lainnya. Saudara, ketika kita memperhatikan bacaan kita tadi di Mazmur, di Kisah Para Rasul maksud saya, kita mungkin akan bertanya-tanya, di dalam bulan persahabatan kok berbicaranya tentang konflik. Bukankah ini sesuatu yang kontradiksi? Nah saudara, tunggu dulu.
Ya, kita jangan cepat-cepat untuk kemudian menyimpulkan dan menjudgment bahwa konflik adalah buruk, konflik merusak dan tidak bersahabat. Ya, mungkin di dalam konflik itu sendiri kita justru bisa mengetahui nilai persahabatan yang sejati dan bagaimana sikap kebesaran jiwa dan kepribadian dari seorang sahabat, saudara. Saudara, dari bacaan kita bisa melihat ada perselisihan yang tajam antara Paulus dan Barnabas. Dan perselisihan ini muncul dikarenakan seseorang yang bernama Yohanes yang disebut dengan Markus itu, kalau saudara lihat di ayatnya yang ke-37. Konflik ini bermula dan dilatar belakangi oleh perbedaan antara Paulus dan Barnabas tentang keterlibatan Markus dalam pelayanan mereka saat mereka ingin berkunjung ke jemaat-jemaat hasil dari pemberitaan Injil. Barnabas ingin mengajak Markus, sementara Paulus menolak dengan tegas keterlibatan Markus. Penolakan Paulus ini disebabkan karena sikap Markus pada masa lampau saat dia memilih untuk meninggalkan rombongan Paulus dan dia kembali ke Yerusalem daripada mengikut Paulus dan rombongannya melakukan pelayanan ke Pamfilia. Itu di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13 tadi. Nah, saudara, tidak dijelaskan di sana alasan undurnya Yohanes yang disebut Markus itu dari perjalanan bersama Paulus dan Barnabas. Apakah mungkin Markus melakukan itu karena takut, tidak tahan terhadap tantangan di dalam pemberitaan Injil, atau karena alasan-alasan yang lainnya? Tetapi yang jelas kita tidak bisa menemukan sumber bagaimana dan kenapa Markus mundur. Nah, saudara yang terkasih, perbedaan pandangan ini berakhir dengan keputusan masing-masing dalam mengambil arah yang berbeda terkait perjalanan pekabaran Injil para rasul ini. Perbedaan pandangan dari Paulus dan Barnabas inilah yang akhirnya menimbulkan perselisihan di antara keduanya yang pada akhirnya menyebabkan mereka berpisah dan memilih untuk mencari rekan pelayanannya sendiri. Oleh karena itu kita bisa melihat Barnabas tetap memilih Markus dan Paulus mengajak Silas sebagai teman seperjalanan dalam pelayanan pemberitaan Injil. Saudara, konflik yang terjadi di dalam diri Paulus dan Barnabas seringkali juga terjadi dalam kehidupan kita. Konflik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti percekcokan, perselisihan, ya, pertentangan yang menghasilkan ketegangan antara satu dengan yang lainnya. Dan akar konflik bisa datang dari apa saja, dari hal yang sepele hingga hal yang rumit. Namun sumber dari konflik biasanya juga berasal dari perbedaan sudut pandang, perbedaan tujuan, dan juga ego manusia. Nah, saudara, kita akan mencoba mengurai sumber konflik yang terjadi di dalam diri Paulus dan Barnabas ini, sehingga kita bisa melihat kepribadian mereka masing-masing. Nah, tadi kita lihat sumber konflik dari perbedaan, ya, dari sudut pandang, perbedaan sudut pandang. Nah, kalau kita lihat Paulus di dalam sudut pandangnya terhadap persoalan pada Markus ini, apa yang terjadi? Paulus melihat bahwa Markus adalah seseorang yang sudah pernah meninggalkan pelayanannya, ya, tidak layak untuk dilibatkan dalam pelayanan pekabaran Injil. Ini satu sikap. Karena mungkin melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam diri Markus, apa yang pernah dibuatnya. Tetapi bagaimana sudut pandang dari Barnabas? Ya,
Markus adalah seseorang manusia yang tidak sempurna. Dia pasti punya kesalahan pada masa lalu. Sehingga disinilah Barnabas melihat kemanusiaan daripada Markus. Ya. Dan sekarang kita lihat juga ya dari tujuan ya perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, Paulus ya ketika menolak Markus memiliki tujuan apa? Agar pelayanan pengabaran Injil tidak menjadi satu batu sandungan dengan para pelayan yang kurang memiliki komitmen pelayanan. Nah, ini sikap daripada Paulus. Dia bilang tidak, orang yang tidak berkomitmen ya sudah. Ya, tidak perlu lagi untuk ya kemudian diajak ataupun diberikan satu kesempatan. Tetapi bagaimana dengan Barnabas? Tujuan dia mengajak Markus itu, dia melihat bahwa untuk Markus sebagai manusia harus diberikan satu kesempatan untuk terlibat di dalam pelayanan lagi. Seseorang mungkin bisa melakukan kesalahan, tetapi juga dia bisa berubah. Oleh sebab itu harus ada kesempatan-kesempatan yang diberikan kepadanya, dibukakan pintu itu. Dan yang ketiga, sumber daripada konflik itu sendiri adalah ego manusia. Dan kita bisa melihat apa yang ada di dalam diri Paulus. Ya, di dalam Paulus dia memikirkan bahwa tidak mau susah dengan hal-hal ya yang dimana orang yang tidak punya komitmen, yang sudah terlihat ada di awal, yang pernah melakukan dan meninggalkan pelayanan ketika berada di Pamfilia. Ini akan menghambat pelayanan yang akhirnya menjadi batu sandungan. Nah, tetapi kita bisa melihat apa yang ada di dalam diri Barnabas. Ego Barnabas adalah ya kemungkinan karena Markus adalah kerabat dekatnya, saudara. Sehingga di sini ya kita bisa melihat bagaimana Barnabas memperjuangkan Markus itu sebagai kerabatnya, sebagai saudaranya, ada hubungan darah lah di dalam keluarga. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa pada akhirnya ya terjadi satu perbedaan-perbedaan yang ada di dalam konflik ini. 3 hal tadi. Nah, saudara melihat sumber konflik di antara kedua pelayan Injil tersebut di atas masing-masing mereka memiliki sudut pandang dan tujuan yang berbeda, reason yang berbeda dan tidak bisa disatukan sehingga mereka akhirnya memilih jalan masing-masing. Lalu bagaimana? Apakah jalan yang mereka tempuh adalah salah? Apakah konflik itu harus membuat perselisihan yang tidak bisa disatukan? Apakah konflik itu salah di hadapan Tuhan? Kemudian pandangan yang terakhir, kadang akhirnya membuat beberapa orang cenderung menghindari konflik adalah agar situasi tetap aman. Situasi tetap terkendali dalam bayangannya. Namun hal ini menimbulkan konflik batin yang juga bisa merusak. Nah, saudara, disinilah diperlukan ketegasan, ya, namun tetap dilakukan dalam kasih dan tidak membenci. Itulah tema kita yang sedang kita bahas dan belajar bersama. Saat ada konflik, kita perlu belajar untuk berani menyatakan sikap dengan tegas, namun dengan cara-cara kasih seperti yang dilakukan oleh Paulus. Dan konflik tidak selalu negatif ataupun merusak dan juga tidak selalu harus dihindari. Oleh sebab itu saudara, pada akhirnya ada beberapa poin yang mungkin bisa kita pelajari bersama dari peristiwa Paulus dan Barnabas ini. Apa yang bisa kita refleksikan di dalam kehidupan kita? Ada 4 poin. Yang pertama, konflik bukanlah hal yang selalu harus dihindari.
Saudara, ada banyak orang yang selalu menghindari konflik dan tidak suka berkonflik. Ya, dan mereka berkata, ya kita kan mau hidup damai-damai saja. Makanya ya pilihlah orang-orang yang tidak suka konflik. Nah, apakah itu juga baik? Saudara, belum tentu. C.T. Lawrence Butler menyatakan jika perang adalah resolusi konflik kekerasan, maka tidak akan ada perdamaian kecuali kita mampu menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Nah, saudara, konflik tidak selalu harus kita hindari saat kita mampu menyelesaikannya tanpa kekerasan, namun dengan kasih dan ketegasan. Disinilah kita bisa melihat satu poin. Ketika kita tidak harus menghindari konflik itu berarti kita harus belajar untuk berani menyatakan sikap dan lakukanlah itu dalam kasih dan dalam persahabatan. Menerima akan perbedaan-perbedaan yang ada. Dan kita lihat Paulus dan Barnabas, apakah pada akhirnya mereka kemudian berdamai dan kemudian konflik itu bisa diselesaikan di dalam satu pemahaman? Tidak. Ya, mereka tetap berpisah, mereka berjalan sendiri-sendiri dan mereka pergi untuk mengabarkan Injil sendiri-sendiri. Nah, disinilah perbedaan. Dan oleh sebab itu kita harus belajar tentang perbedaan ini. Dan kita juga harus bisa menyatakan sikap kita, saudara. Kemudian yang kedua, dari apa yang kita pelajari dari firman Tuhan pada hari ini, kita bisa melihat bahwa konflik yang tidak terselesaikan akan selalu menjadi duri dalam daging. Nah, saudara, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar saat tidak disertai kepahitan dan permusuhan. Apa yang terjadi pada diri Paulus dan Barnabas, walaupun terjadi perpisahan, tetapi mereka memilih untuk tidak menjadikan itu sebagai duri dalam daging. Menyelesaikan konflik tidak disertai dengan kepahitan dan permusuhan, ya, tetapi dalam persahabatan sebagai rekan pelayan pemberita Injil. Nah, apa yang ditempuh oleh Barnabas dan Paulus? Ya, mereka berjalan sendiri-sendiri. Tetapi apakah terjadi permusuhan antara Barnabas dan Paulus? Tidak. Dan apakah Paulus juga membenci Markus? Tidak. Kalau kita baca di dalam 2 Timotius 4 ayat 11, di sana bahkan Paulus dalam pesan terakhirnya menyebut pelayanan Markus itu adalah penting bagi Rasul Paulus. Sehingga dia tetap memandang Paulus, Paulus tetap memandang Markus, dan Paulus tetap melihat Markus itu sebagai rekan pelayanannya yang juga memiliki peran-peran tersendiri. Dan dia tidak menutup mata terhadap peran daripada Markus. Dan yang ketiga, saudara, ketika kita berbicara tentang konflik ini, berarti kita belajar untuk melihat konflik itu seharusnya di dalam satu kacamata atau kerangka yang positif. Nah, konflik yang terjadi dalam diri Paulus dan Barnabas tetap ada. Namun Tuhan membuat yang seolah-olah tidak baik ini menjadi sesuatu yang baik di dalam pandangannya. Mereka memang berpisah, saudara. Namun yang terjadi adalah mereka tetap melanjutkan pekerjaan mereka untuk kepentingan pemberitaan Injil, kepentingan Allah di dua tempat pengabaran Injil yang berbeda. Nah, saudara bisa melihat bahwa pada akhirnya ketika mereka berpisah ke tempat wilayah-wilayah yang berbeda, itu berarti Injil semakin disebarluaskan.
Dalam kacamata positif kita bisa melihat bahwa pemberitaan Injil juga, ya, Roh Kudus turut bekerja ketika di dalam perbedaan-perbedaan, di dalam pertentangan-pertentangan ini bisa dipakai untuk apa? Pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Sehingga wilayah penginjilan itu semakin tersebar luas. Dan yang keempat dan yang terakhir, saudara, ketika terjadi konflik seharusnya kita berespon dengan tepat. Saudara, konflik yang terjadi karena perbedaan pendapat tidak selalu berarti saya benar, kamu salah atau sebaliknya. Ya. Perbedaan pendapat bisa saja terjadi karena sama-sama pendapatnya benar. Ketika terjadi perbedaan pendapat, maka beresponlah yang tepat. Mintalah pertolongan Tuhan untuk memberikan hikmat agar kita bisa menemukan penyelesaian yang terbaik. Sambil tetap melihat orang yang berbeda dengan diri kita, berbeda pendapat kita sebagai seorang sahabat. Nah, dengan demikian kita bisa belajar dari orang tersebut, kita bisa belajar dari sahabat kita sambil membangun persahabatan lebih dalam lagi. Nah, itulah saudara yang terkasih, biarlah hari ini kita mendapatkan satu inspirasi yang baru di dalam membangun kebersamaan persahabatan. Dan biarlah kita juga mulai lihat sisi lain, cara pandang yang lain terhadap hal-hal yang tidak menyenangkan mungkin. Konflik itu sendiri, tetapi ketika itu dipakai oleh Allah, di mana kita juga melihat dalam kerangka daripada Roh Kudus, di sanalah kita justru mendapatkan satu kehidupan yang lebih baik dan kita dapat berjalan bersama-sama dan menghadirkan damai sejahtera kerajaan Allah di dalam dunia. Selamat membangun persahabatan dan kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.